Halo guys, baik di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Power Apps. Simak video berikutnya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah gimana caranya membuat uh, bottom icon screen ini ya. Jadi yang pertama itu kalian harus buka dulu Power Apps, lalu kalian klik play canvas. Setelah itu tunggu dia lagi loading. Nah, setelah itu bagian ini kita skip aja. Jadi di sini ada screen 1, kita bisa menambahkan lewat new screen. Kita tambah klikkan ke di sini blank. Untuk screen ketiga kita bisa juga lagi klik lagi. Dan untuk mengubah namanya kita bisa merubahnya dirubah dengan nama di sini dengan nama menu utama, di sini menu OTP, dan di sini menu saran. Dan selanjutnya untuk langkah-langkahnya mungkin saya hanya bisa menjelaskan dengan suara. Soalnya saya akan menjelaskan dengan tutorialnya tidak memungkinkan karena yang pertama sinyal, yang keduanya lemot. Jadi saya akan menjelaskan tentang Power Apps ini dengan suara saya ya. Mohon maaf sekali saya tidak bisa menjelaskan tutorialnya bagaimana caranya. Mungkin Anda bisa melihat di YouTube kalian ada juga. Saya akan melanjutkannya dengan suara saya. Baik, Power Apps itu adalah platform low-code dari Microsoft yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi bisnis tanpa harus memiliki keterampilan pemrograman yang mendalam. Dengan Power Apps ini, kita itu dapat membuat aplikasi berbasis web dan seluler untuk mengotomatisasi proses bisnis, mengolah data, serta menghubungkan berbagai sistem dan layanan. Untuk fitur utama Power Apps itu pertama ada pembuatan aplikasi tanpa coding, yaitu menggunakan antarmuka drag and drop untuk menambahkan elemen UI seperti tombol, formulir dan table. Yang kedua menggunakan ekspresi Power FX untuk mengatur logika aplikasi. Dan yang kedua, terintegrasi dengan berbagai sumber data, dapat terhubung ke SharePoint, Excel, Dataverse, SQL Server, OneDrive, Dynamics 365, dan lebih dari 500 konektor lainnya. 3 jenis aplikasi yang bisa dibuat apa aja? Yang pertama, Canvas aplikasi yaitu tugasnya membuat aplikasi dari nol dengan tampilan yang bisa disesuaikan secara bebas. Aplikasi berbasis model, berbasis data di Dataverse cocok untuk aplikasi dengan struktur yang sudah terdefinisi. Portal apps membuat portal web yang dapat digunakan oleh pengguna internal maupun eksternal. Dapat dijalankan di berbagai perangkat, seperti aplikasi yang dibuat dapat digunakan di perangkat seluler Android dan iOS serta di browser web. Gimana sih cara menggunakan Power Apps? Langkah pertama itu akses Power Apps dulu, buka aplikasi Power Apps melalui browser. Login dengan akun Microsoft atau akun organisasi kalian. Yang kedua, buat aplikasi baru, pilih buat, lalu pilih jenis aplikasi Canvas, model driven atau portal. Dan jika memilih Canvas apps, Anda bisa mulai dari template atau dari layar kosong. Yang ketiga, koneksi ke sumber data. Klik data dan pilih sumber data yang ingin digunakan. Misalnya
seperti SharePoint, Excel, atau SQL Server. Dan yang keempat, rancangan antarmuka aplikasi, yaitu gunakan fitur drag and drop untuk menambahkan elemen seperti bentuk, tombol, dan tabel. Sesuaikan warna, teks, dan tata letak sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, gunakan tambahkan logika dan interaksi, yaitu gunakan Power FX dalam properti on select tombol untuk menentukan aksi seperti navigasi antar layar, navigate screen to, simpan data ke database, yaitu patch data source. Dan yang keenam, uji coba aplikasi. Klik play F5 untuk menguji aplikasi dan memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Yang ketujuh, publikasikan dan bagikan aplikasi. Klik file, save, publish, lalu bagikan dengan pengguna lain di organisasi Anda. Keunggulan Power Apps itu ada banyak, seperti contohnya mudah digunakan, cocok dari pengertian Power Apps itu tuh keunggulannya yaitu dapat mudah digunakan, cocok untuk pengguna non-programmer, terintegrasi dengan Microsoft 365, Azure, dan layanan lainnya. Dapat mengotomatiskan proses bisnis dengan Power Automate, mendukung pengembangan aplikasi seluler dan web tanpa coding kompleks. Power Apps sangat bermanfaat bagi perusahaan dan individu yang ingin membuat aplikasi bisnis tanpa perlu keterampilan programmer tinggi. Dan baik untuk kelemahan aplikasi Power Apps ini tuh yaitu yang pertama, keterbatasan kinerjanya untuk aplikasi yang kompleks. Power Apps tidak cocok untuk aplikasi berukuran besar atau yang membutuhkan pemrosesan data jika terlalu banyak data yang ditampilkan dalam satu layar, kinerja aplikasi bisa melambat. Contohnya, jika aplikasi mengambil data dari Excel dengan ribuan baris, akan terjadi keterlambatan dalam membuatnya. Dan yang kedua, batasan kapasitas data. Power Apps memiliki batas penyimpanan data, terutama jika menggunakan Dataverse dalam versi standar 1 GB per pengguna di paket dasar. Jika menggunakan SharePoint sebagai database, ada batas maksimal 5.000 item per tampilan yang bisa menghambat kinerja aplikasi. Solusinya gimana? Yaitu untuk aplikasi dengan data besar, lebih baik menggunakan SQL Server atau layanan database lainnya. Ketiga, tidak mendukung semua jenis programmer kode. Power Apps menggunakan Power FX yang mirip dengan rumus Excel. Tidak mendukung bahasa pemrograman umum seperti JavaScript, Python, atau C, sehingga kurang fleksibel untuk pengembangan fitur kompleks. Contohnya gimana? Contohnya, jika ingin menambahkan fitur AI, kostum, atau machine learning, Power Apps kurang mendukung. Dan masih banyak lagi kelemahannya, yaitu ketergantungan pada ekosistem Microsoft. Power Apps dirancang untuk integrasi dengan Microsoft 365, SharePoint, dan Dataverse. Kurang optimal jika ingin terhubung dengan layanan eksternal di luar ekosistem Microsoft. Contohnya, jika ingin menghubungkan aplikasi dengan Google Cloud atau AWS, konfigurasi menjadi lebih sulit dibanding dengan layanan Microsoft.
dari penjelasan tentang tutorial tadi mungkin ada kekurangan dari saya. Kesimpulan dari Power Apps itu sangat cocok untuk pengguna bisnis yang ingin membuat aplikasi sederhana tanpa coding, tetapi kurang ideal untuk aplikasi yang kompleks, memiliki data besar, atau membutuhkan UI modern. Jika kalian membutuhkan solusi yang lebih fleksibel dan dapat dikembangkan dengan kode kostum, mungkin perlu mempertimbangkan platform lain seperti Power Platform dan Azure, Babel, dan Medic. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, mungkin untuk video tentang penjelasan Power Apps yang bisa saya jelaskan mungkin cuman begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Dadah.